Di Timur Tengah, waktu tidak lagi berdetik untuk diplomasi, tetapi untuk badai militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. AS telah menekan tombol hitung mundur kritis untuk potensi operasi darat dan amfibi terhadap Iran. Unit-unit militer paling elit, paling mematikan, dan tercepat di dunia saat ini sedang berdatangan ke perairan hangat Teluk. Bahkan, di antara pasukan ini terdapat divisi yang mampu membalikkan keadaan perang dalam waktu 18 jam. Pasukan khusus AS yang tak terlihat, marinir amfibi bersenjata lengkap, dan kekuatan udara yang dahsyat. Sebentar lagi, Anda akan menyaksikan seluruh anatomi serangan darat yang mengejutkan itu, langkah demi langkah. Namun, arsitek sebenarnya di balik cincin baja sempurna yang mengencang di permukaan laut bersembunyi di atas, di jantung keheningan. Pesawat peringatan dini canggih E-2D Hawkeye yang terus-menerus berpatroli di langit menyampaikan bahkan gemerisik daun terkecil di pulau-pulau ke Washington secara real-time. Sementara itu, di kedalaman dan di permukaan Teluk, kapal perang AS memposisikan diri untuk memutus semua jalur logistik yang menuju ke benteng strategis Iran. Pemerintahan Washington kini telah mengajukan skenario paling berisiko untuk membuka kembali Selat Hormuz yang tertutup dan menghentikan jantung ekspor minyak Iran. Unit militer khusus yang paling menonjol dalam rencana potensial ini adalah Divisi Lintas Udara ke-82. Pengerahan unit khusus ini memberikan sedikit gambaran mengapa Trump memberi Iran jangka waktu yang begitu terbatas, karena dalam setiap krisis militer besar AS, unit ini hampir selalu menjadi yang pertama memasuki lokasi kejadian. Dijuluki All American, divisi ini telah tercatat dalam sejarah sebagai unit lintas udara tertua dan paling terkenal di Angkatan Darat AS. Kekuatan sebenarnya dari divisi ini terletak pada kecepatannya. Divisi Lintas Udara ke-82 memiliki kemampuan untuk melakukan pendaratan parasut di lokasi manapun di dunia dalam waktu 18 jam. Berbasis di Fort Liberty, divisi ini terdiri dari sekitar 18.000 tentara dan mencakup 4 brigade tempur beserta banyak unit pendukung. Mampu dikerahkan dalam formasi modular mulai dari 2.000 hingga 4.000 tentara. Unit ini dirancang untuk berfungsi sebagai pasukan respon pertama jika terjadi krisis. Divisi ini beroperasi sepenuhnya sesuai dengan konsep peperangan 3 dimensi yang memanfaatkan kendaraan lapis baja ringan, artileri yang dapat dikerahkan dari udara, dan dukungan logistik terintegrasi. Dan itulah mengapa, pada minggu pertama Maret 2026, semua mata tertuju pada divisi ini. Pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2026, latihan Divisi Lintas Udara ke-82 di Timur Tengah yang sebelumnya dijadwalkan tiba-tiba dibatalkan. Unit khusus ini telah memasuki fase persiapan terperinci yang dalam terminologi militer dapat menandakan langkah terakhir sebelum penempatan operasional. Selanjutnya, gambar-gambar mencolok mulai beredar di media sosial dan platform intelijen sumber open source. Tentara dari Divisi ke-82 terlihat menaiki pesawat angkut berat C-17A Globemaster III. Tujuan? Timur Tengah. Pengerahan ini telah menimbulkan kehebohan besar di kalangan analis militer, karena pengerahan skala besar oleh Divisi ke-82 hanya terjadi beberapa kali dalam 20 tahun terakhir, dan setiap kali diikuti oleh operasi skala besar. Jadi, bagaimana Divisi Lintas Udara ke-82 AS dapat melakukan operasi terhadap pulau-pulau Iran? Mari kita periksa skenario ini langkah demi langkah. Pulau Abu Musa dan Pulau Tom kecil adalah target yang cukup kecil dalam hal luas wilayah. Pasukan pengerahan cepat Divisi ke-82 dapat menguasai pulau-pulau ini dalam waktu 18 jam dengan terjun payung. Pasukan yang terdiri dari 500 hingga 1.000 tentara saja sudah cukup untuk sepenuhnya merebut pulau-pulau kecil ini. Pada fase pertama operasi, stasiun radar dan peluncur rudal Iran di pulau-pulau tersebut dapat menjadi sasaran. Unit lintas udara yang didukung oleh kendaraan lapis baja ringan dan artileri dapat dengan cepat menetralisir fasilitas-fasilitas ini. Namun, Pulau Tum Besar bisa menjadi target yang sedikit lebih kompleks bagi divisi lintas udara ini. Di sini, Garda Revolusi Iran memiliki pangkalan yang lebih kuat dan sistem pertahanan pantai telah tersedia. Namun, kemampuan parasut divisi ke-82 juga dapat berperan di sini. Secara khusus, dengan melakukan operasi malam untuk mendarat di pedalaman pulau, pertahanan pantai dapat dilewati dari belakang. Nilai strategis pulau-pulau ini tidak diragukan lagi. Pulau-pulau ini terletak tepat di pintu masuk Selat Hormuz, dan siapapun yang mengendalikan area ini akan mengendalikan jalur utara selat tersebut. Beberapa analis menggambarkan pulau-pulau ini sebagai kapal induk yang tak dapat tenggelam. Oleh karena itu, begitu area ini direbut, area tersebut dapat menjadi titik kendali udara dan laut permanen. Namun, Pulau Karg dapat menghadirkan skenario yang sama sekali berbeda untuk Divisi Lintas Udara ke-82.
Pulau ini yang dilalui 90% ekspor minyak Iran adalah target paling penting dari seluruh operasi. Divisi ini dapat mengambil peran pendukung di sini. Mereka dapat memberikan dukungan kepada marinir untuk mengamankan terminal minyak dan infrastruktur listrik. Secara khusus, pabrik desalinasi di pulau itu, infrastruktur yang mengubah air laut menjadi air minum sangat penting untuk keberlanjutan operasi. Integritas fasilitas-fasilitas ini sangat penting bagi penduduk pulau dan pasukan yang ditempatkan di sana. Melihat sejarah unit ini, semakin jelas mengapa unit ini memainkan peran yang sangat penting. Didirikan pada tahun 1917, divisi ini mengambil namanya dari para prajurit yang berasal dari seluruh 48 negara bagian AS. Huruf AA pada lencana bahunya merupakan singkatan dari All American atau semua orang Amerika. Selama Perang Dunia II, Divisi ke-82 mencetak sejarah dengan merebut Saint-Mère-Église selama pendaratan Normandia. Mereka juga bertugas di pusat pertempuran terberat di Irak dan Afghanistan selama 2 dekade. Dikenal dengan slogan pengawal kehormatan Amerika, divisi ini melanjutkan tradisi sebagai unit yang selalu siap siaga di setiap momen kritis. Singkatnya, Divisi Lintas Udara ke-82 adalah kandidat utama untuk menjadi landasan operasi potensial di Iran. Kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan lintas udara menempatkan unit ini di pusat gelombang pertama serangan terhadap pulau-pulau Iran. Namun, divisi ini tidak akan sendirian di medan perang dalam operasi amfibi dan darat potensial. Karena, meskipun divisi ke-82 mendarat dari udara, pasukan yang tiba melalui laut bisa sama dahsyatnya. Unit ekspedisi marinir ke-31 terdiri dari sekitar 2.200 hingga 2.500 marinir dan beroperasi bersama kapal serbu amfibi USS Tripoli. Unit ini dikerahkan ke Timur Tengah pada 14 Maret 2026 setelah perintah pengerahan mendesak dari Indo-Pasifik. Dilengkapi dengan pesawat Tiltroto MV-22 Osprey, helikopter serang AH-1Z Viper, dan kapal bantalan udara LCAC, pasukan ini mengkhususkan diri dalam operasi perebutan pulau. Perkiraan kedatangan mereka adalah pada akhir Maret, yang merupakan tenggat waktu yang sangat penting untuk operasi tersebut. Target utama MIU ke-31 mungkin adalah Pulau Kharg. Pendaratan amfibi dari laut dapat memungkinkan perebutan terminal minyak dan bandara. Tampaknya memungkinkan bagi pasukan sekitar 5.000 tentara untuk merebut pulau ini. Namun, para ahli memperingatkan bahwa fase penguasaan akan jauh lebih menantang. Terminal minyak Kharg dengan kapasitas ekspor harian jutaan barel adalah sumber kehidupan ekonomi Iran. Merebut terminal ini dapat memutus aliran pendapatan rezim Iran sekaligus dan menciptakan pengaruh besar di meja perundingan. Pada saat yang sama, unit ekspedisi marinir ke-11 juga berlayar dari California. Unit kedua ini, yang beroperasi bersama kapal serbu amfibi USS Boxer, mengangkut tambahan 2.500 marinir ke wilayah tersebut. Kehadiran simultan kedua unit ini di Timur Tengah secara signifikan meningkatkan kemampuan pendaratan amfibi AS. Divisi Marinir ke-11 dapat melakukan misi pendaratan dukungan di Kepulauan Thumb atau Pantai Keshem. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah total marinir di wilayah tersebut dapat mencapai antara 7.000 dan 10.000, dan jumlah ini cukup besar untuk melakukan operasi serentak di beberapa pulau. Pasukan amfibi Korps Marinir merupakan wajah yang terlihat dari potensi operasi darat. Namun di balik layar, sebuah kekuatan yang jauh lebih tenang dan jauh lebih mematikan sedang dipersiapkan. Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-161 yang dikenal sebagai Night Stalkers adalah unit helikopter elit militer AS. Dilengkapi dengan helikopter angkut berat MH-47G Chinook dan helikopter serang MH-60M Black Hawk, unit ini menghususkan diri dalam penerbangan malam di ketinggian rendah. Aktivitas yang melibatkan pengerahan helikopter-helikopter ini ke wilayah tersebut melalui pesawat angkut C-5M Super Galaxy meningkat secara signifikan pada Maret 2026. Unit yang bekerja sama dengan Night Stalkers adalah Delta Force, khususnya Gugus Tugas Operasi Khusus Pertama. Unit ini telah menerima pelatihan khusus dalam operasi kontra senjata nuklir dan kimia dan beroperasi di bawah Komando Operasi Khusus Gabungan atau JSOC. Para analis memperkirakan bahwa Delta Force sedang mempersiapkan serangan untuk merebut persediaan uranium di Isfahan. Mengamankan lebih dari 200 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60% dapat menjadi salah satu operasi komando terbesar sepanjang masa.
Namun misi unit-unit khusus ini tidak terbatas pada fasilitas nuklir. Serangan presisi dapat dilancarkan terhadap fasilitas minyak dan pembangkit listrik di Pulau Kharg. Operasi malam hari menggunakan helikopter Night Stalkers dapat direncanakan untuk pembersihan cepat pangkalan militer kecil di Kepulauan Tum. Delta Force dan Marine Raiders dapat bersama-sama melakukan serangan terhadap pangkalan risal bawah tanah di Pulau Keshem. Unsur-unsur SEAL Team 6 berada dalam keadaan siaga di wilayah tersebut dan dapat dikerahkan untuk target yang membutuhkan pendekatan maritim. Selain itu, pasukan khusus Angkatan Darat yang dikenal sebagai Green Berets sudah aktif di wilayah tersebut untuk melatih pasukan sekutu dan memastikan koordinasi. Pasukan Marine Raiders atau elemen MARSOC bekerja berkoordinasi dengan Korps Marinir dan siaga untuk misi beresiko tinggi, seperti pembersihan pantai. Jumlah total personil operasi khusus di Timur Tengah diperkirakan sekitar 10.000, meskipun angka pastinya dirahasiakan. Sebelum semua elemen darat dan laut ini dapat memulai operasi, superioritas udara harus terlebih dahulu ditegakkan. Disinilah pesawat peringatan dini canggih E-2D Hawkeye berperan. Dilengkapi dengan radar yang mampu mendeteksi ancaman drone Iran di ketinggian rendah dan peluncuran rudal pada jarak lebih dari 500 km, pesawat-pesawat ini dikerahkan secara mendesak ke Timur Tengah pada Maret 2026. Setidaknya 4 E-2D telah dikerahkan ke pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Selain itu, pesawat perang elektronik EA-18G Growler juga berada di wilayah tersebut. Pesawat-pesawat ini dapat mengacaukan sistem radar Iran dan melumpuhkan jaringan pertahanannya dengan rudal anti-radar. Sistem pertahanan udara Iran di sekitar Kepulauan Tum dan Kar dapat ditekan oleh aset perang elektronik ini sebelum operasi amfibi. Jika semua pasukan ini dikerahkan, operasi kemungkinan akan berlangsung dalam 4 fase. Pada fase pertama, superioritas udara dan laut dapat dibangun dalam waktu 1 hingga 3 hari melalui kelompok kapal induk dan pesawat E-2D. Sementara pesawat EA-18G Growler melakukan peperangan elektronik untuk mengacaukan radar Iran, pesawat pembom B-2 dapat melakukan serangan pendahuluan terhadap baterai rudal di Pulau Kharg dan Tum. Pada fase kedua, Divisi Lintas Udara ke-82 dapat dikerahkan antara hari kedua dan keempat operasi. Pendaratan parasut dapat dilakukan di Abu Musa dan Little Tum, dan lapangan terbang dapat direbut. Dalam jangka waktu yang sama, elemen Delta Force dapat melakukan serangan malam di Greater Tum dan Pulau Kharg menggunakan helikopter Night Stalkers. Fase ketiga dapat menjadi fase pendaratan amfibi utama. Antara hari ketiga dan ketujuh operasi, unit ekspedisi marinir ke-31 dapat melakukan pendaratan di Pulau Kharg dari USS Tripoli. MV-22 Osprey dapat mendaratkan pasukan dan kendaraan lapis baja di pulau itu dari udara, sementara kapal bantalan udara LCAC dapat melakukannya dari laut secara bersamaan. Sementara itu, Brigade ke-11 dapat melakukan operasi dukungan ke Kepulauan Tum atau Pantai Keshum pada waktu yang sama. Pada fase keempat dan terakhir, konsolidasi wilayah yang direbut dan pembentukan garis pertahanan dapat direncanakan. Sementara pasukan marinir melakukan operasi pembersihan pantai, posisi pertahanan permanen dapat didirikan di Kar dengan kekuatan sekitar 5.000 pasukan. Namun, para ahli mengeluarkan peringatan serius bahwa proses setelah titik ini dapat menjadi jauh lebih berbahaya. Karena Iran bukannya tanpa pilihan untuk melawan operasi potensial ini. Sebaliknya, Iran memiliki salah satu kemampuan perang asimetris terlengkap di kawasan ini. Persediaan rudal balistik Iran melebihi 2.000 unit. Sistem seperti Sejil, Shahab-3, dan Fatah 110 dapat langsung menargetkan pasukan AS di sekitar Kar dan Tum. Ribuan drone Shahed 136 dan Mohajer 6 dapat melancarkan serangan serentak, mengancam kapal amfibi dan unit pesisir. Saat Divisi ke-82 terjun payung ke Kepulauan Tum, Iran dapat menargetkan zona pendaratan dengan artileri roket dari baterai pantai di Kashum. Saat Divisi Marinir ke-31 melakukan pendaratan amfibi di Kar, Iran dapat menargetkan kapal amfibi dengan armada nyamuk yang terdiri dari perahu cepat dan kapal drone kamikaze. Kemampuan untuk memasang lebih dari 5.000 ranjau laut dapat membuat Selat Hormuz tidak dapat dilalui dalam sekejap. Mungkin skenario yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan Iran membakar fasilitas minyak di Kharg.
Saat AS berupaya merebut pulau itu untuk memutus pendapatan minyak, Iran mungkin akan menggunakan pembakaran fasilitas tersebut sebagai upaya terakhir. Dan situasi ini dapat menyebabkan guncangan besar di pasar energi global. Jika Delta Force menyerang Isfahan, Iran dapat memobilisasi sekutu regionalnya. Hizbullah, milisi Irak, dan pasukan Houthi di Yaman dapat melancarkan serangan serentak terhadap pangkalan AS dan negara-negara sekutu. Ancaman multifront ini dapat dikoordinasikan untuk mengalihkan perhatian AS dan memecah sumber dayanya. Lalu lintas pengiriman komersial di Laut Merah juga dapat menjadi sasaran kembali, ciptakan titik krisis kedua dalam rantai pasokan global. Serangan rudal balistik terhadap pangkalan Al-Udaid dan Pangeran Sultan di Teluk juga menjadi kemungkinan. Para ahli mengeluarkan peringatan yang jelas, merebut pulau-pulau tersebut mungkin relatif mudah, tetapi mempertahankannya bisa berubah menjadi neraka. Beberapa analis membandingkan skenario ini dengan pertempuran Perang Dunia I. Risiko perang gesekan yang berkepanjangan setelah pendaratan yang berhasil sangat tinggi. Namun, AS tidak melakukan operasi besar-besaran ini sendirian. Negara-negara Teluk, meskipun tidak berpartisipasi langsung dalam serangan darat, telah membangun jaringan dukungan yang signifikan di balik layar. Arab Saudi adalah mata rantai yang paling terlihat dalam rantai dukungan ini. Pangkalan Udara Pangeran Sultan beroperasi sebagai salah satu pusat operasional terpenting AS di kawasan ini. Sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD ditempatkan di pangkalan ini dan membentuk garis pertahanan pertama terhadap serangan rudal balistik Iran. Pada Maret 2026, Arab Saudi mengambil langkah maju lainnya dan membuka pangkalan udara Raja Fahad di Taif untuk digunakan AS. Ini memberikan kapasitas operasional tambahan di lokasi yang lebih jauh dari ancaman Iran, berfungsi sebagai alternatif untuk pangkalan udara Pangeran Sultan. Putra mahkota Mohammed bin Salman mengirimkan pesan tidak langsung kepada Iran dengan merilis video demonstrasi militer pada 19 Maret. Video yang menampilkan pesawat F-15, Typhoon, dan Tornado ini menunjukkan tekad Arab Saudi dalam pertahanan. Namun, Uni Emirat Arab mungkin merupakan negara yang paling terdampak oleh serangan Iran. Pangkalan udara Al-Dafrah adalah salah satu pusat operasional utama untuk pesawat F-22 Raptor, AWACS, dan drone pengintai AS. Serangan Iran yang dilakukan dengan lebih dari 165 rudal balistik dan lebih dari 541 drone sebagian besar berhasil digagalkan di wilayah ini. Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan senjata baru senilai 8,4 miliar dolar dengan AS pada Maret 2026. Perjanjian ini mencakup drone, rudal, sistem radar, dan jet tempur F-16. Anwar Gargas secara eksplisit menyatakan pada 17 Maret bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam operasi yang dipimpin AS untuk melindungi Selat Hormuz. UEA juga mengumumkan rencana darurat resmi yang menunjukkan perang dapat berlangsung hingga 9 bulan. Produksi sistem pertahanan udara seperti Vortex-E, Skynight, dan Alderah yang dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan lokal Edge Group telah dipercepat. Bahrain mendukung deklarasi keamanan Hormuz yang ditandatangani oleh 22 negara pada Maret 2026. Pangkalan udara Al-Udaid di Qatar berfungsi sebagai markas regional Senkarmcom dengan sekitar 10.000 pasukan AS yang ditempatkan di sana. Meskipun serangan Iran telah menargetkan pangkalan ini, Qatar tidak membatasi akses ke pangkalan tersebut dan terus memberikan dukungan logistik. Dukungan logistik juga terus berlanjut melalui Camp Arif Jan di Kuwait. Sementara itu, Oman mengambil sikap yang lebih netral, tetapi mendukung deklarasi Hormuz. Semua negara ini memiliki kekhawatiran yang sama bahwa serangan balasan Iran mungkin mencapai wilayah mereka sendiri. Biaya perang telah mencapai miliaran dolar, persediaan rudal pertahanan udara menipis dengan cepat, dan proses pengisian ulang membutuhkan waktu. Secara khusus, investasi UEA dalam industri pertahanan domestiknya merupakan salah satu konsekuensi jangka panjang dari krisis ini. Negara-negara Teluk sekarang merasa terdorong untuk mengembangkan kemampuan produksi pertahanan mereka sendiri dengan cepat. Singkatnya, negara-negara Teluk menyediakan infrastruktur yang memungkinkan operasi militer AS tanpa secara langsung memasuki perang. Akses bangkalan, integrasi pertahanan udara, berbagi intelijen, dan kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar.
Potensi operasi amfibi dan darat yang direncanakan oleh AS dapat menentukan masa depan krisis dengan Iran. Risiko-risiko itu ada di depan mata. Semua skenario yang mungkin sedang dipertimbangkan. Namun, keputusan Trump untuk sepenuhnya menetralisir Iran secara militer tetap berlaku. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya operasi darat terhadap Iran. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Kami menantikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.